Bahkan kemarin di Tegal, istri seorang hamba Tuhan telah kena COVID. Tapi kita sekarang berada dalam kedamaian, ya, tidak ada yang sakit. Itu adalah merupakan berkat Tuhan, ya. Oleh karena itu, marilah kita berdiri bersama-sama dan kita menyampaikan doa kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau berikan kami jemaat Geno Indah yang begitu sehat, walafiat, tidak ada halangan apa-apa, dan kami dapat berbakti bersama-sama. Kiranya Engkau sendiri akan hadir dalam ibadah ini, berkatilah ibadah ini dengan kehadiran-Mu untuk senantiasa melimpahkan kasih karunia-Mu, ya Tuhan. Terima kasih bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, yang kasih karunia-Nya kekal untuk selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita, sementara kita datang berbakti untuk menyembah Dia. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Puji Tuhan. Seberapa besar Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Tolong lambaikan tangan. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Pagi hari ini, mari bersama-sama dengan saya menaikkan pujian bahwa kasih Tuhan itu lebih besar dari kasih manusia. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ini hanya untuk-Mu. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, katakan henti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Sekali lagi, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya henti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Henti memuji, meninggikan nama-Mu selalu,
memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, dan kini hanya untuk-Mu. Puji Tuhan. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Yuk kita nyanyi glory bagi Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory.
Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari dan rayakan. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Sungguh Tuhan luar biasa. Ketika kita menjadi penyembah-penyembah yang tulus, Tuhan tahu isi hati kita, bagaimana kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Tuhan itu sungguh baik. Dia selalu memberikan kesempatan bagi setiap anak-anaknya untuk selalu menaikkan ucapan syukur. Mari Bapak Ibu, kita datang di dalam hadirat Tuhan. Kita rindu, kita haus. Kiranya urapan Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Agar kita pulang membawa sukacita. Bahkan pagi hari ini, satu nama yang ada di dalam hati kita adalah Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari lepas hari, Tuhan selalu memelihara, Tuhan selalu menyertai. Tuhan, aku rindu, Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu. Tuhan, curahkanlah roh urapan-Mu bagi setiap kami pagi hari ini. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku
Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku sudah siap, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sekali lagi, Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu, Tuhan kami sudah siap, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Aku rindu, haleluya. Ku rindukan
saat ini Yesus, saat ini Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita persembahkan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah ibadah kami boleh menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, mari Tuhan berbicara kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti dan mentaati setiap kebenaran yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar dari Amsal, kitab Amsal pasal yang ke-17. Kitab Amsal pasal yang ke-17, ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Amsal 17 ayat 18 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan ayat-ayat ini, Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitabnya atau mungkin bisa melihat di LCD ya. Amsal pasal 17 ayat 18 sampai 28, demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa yang suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah yang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Oke, Bapak Ibu, Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang punya hikmat yang luar biasa, yaitu Raja Salomo. Sebagian besar ditulis oleh Raja Salomo. Kita tahu, kalau Bapak Ibu sering membaca Alkitab, kita tahu bahwa Raja Salomo itu adalah raja yang luar biasa, hikmatnya, kekayaannya, ya kan? Bahkan Alkitab juga katakan Raja Salomo itu adalah raja yang mempunyai hubungan yang banyak sekali. Di era Raja Salomo adalah era kerajaan Israel keemasan. Ya, jadi era keemasannya kerajaan Israel itu adalah ketika dipimpin oleh
Raja Salomo. Makanya selain dia orang yang hebat, dia orang yang berpengetahuan luas gitu ya. Makanya Amsal ini disebut adalah Amsal yang artinya Amsal yang memberikan didikan atau pengertian kepada orang yang pembacanya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Amsal itu seringkali dipakai istilah akal budi. Ya. Seringkali dipakai akal budi dan orang bebal. Ya. Nah, apa sih orang yang tidak berakal budi? Saya akan menjelaskan di sini apa sebetulnya orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak berakal budi itu adalah orang yang sudah mendengar atau tahu tentang kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu. Orang yang tidak berakal budi atau orang bebal itu adalah orang yang sudah mendengar firman Tuhan atau sudah tahu kebenaran, tetapi tidak hidup di dalam kebenaran itu. Orang tidak berakal budi atau orang berakal budi tidak berbicara tentang kepandaian akademis, ya, bukan. Jadi mau orang pintar mau orang bodoh, bukan bicara tentang itu. Tapi akal budi itu berbicara tentang karakter. Jadi bukan masalah, oh orang ini tidak berakal budi, oh orang ini tidak pintar, bukan pintar yang akademis. Bebal itu bukan masalah dia bodoh di akademis, bukan. Tapi bebal itu masalah karakter. Ya. Nah, sedangkan orang yang berakal budi adalah orang yang setelah mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Ya. Orang yang berakal budi adalah orang yang sudah mengetahui kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu. Sehingga kebenaran itu menuntun orang itu masuk dalam kemuliaan Allah. Orang berakal budi itu selalu melihat jalan keluar. Karena dia selalu hidup dalam kebenaran yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia selalu menerima jalan keluar yang Tuhan berikan begitu ya. Nah, kemudian sementara orang yang tidak berakal budi, mungkin untuk sementara waktu dia baik. Tetapi di kemudian hari akan mendapatkan kekecewaan, air mata yang akan menjadi bagian dalam hidupnya. Ya. Jadi sudah tahu bedanya ya, orang yang berakal budi dan tidak berakal budi. Atau mungkin lebih sering Alkitab pakai itu adalah orang bebal. Ya. Tapi saya tidak mau menyebut orang bebal. Nanti kalau sering pakai orang bebal kita ada yang tersinggung. Ya. Ada yang merasa tersakiti. Gitu ya. Oke, kita akan bicara, saya akan memberikan siapa sebetulnya orang yang tidak berakal budi. Menurut Alkitab yang kita baca tadi, ada 5 orang, ada 5 hal yang disebutkan orang yang tidak berakal budi. Nah, mari kita lihat bersama-sama di Alkitab kita ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, orang yang tidak berakal budi adalah orang yang suka bertengkar. Nah, nanti kita koreksi sendiri-sendiri ya. Karena firman Tuhan itu kan seperti pedang bermata dua. Yang satu untuk pendengar, yang satunya untuk penyampai gitu ya. Jadi buat Bapak Ibu juga buat saya gitu ya. Nah, yang dikatakan orang yang tidak berakal budi adalah orang yang suka bertengkar. Di sini ada yang suka bertengkar? Ada yang pernah bertengkar? Pasti ya. Di sini dikatakan orang yang suka, ya, di garis bawahi yang suka ya. Tapi saya yakin setiap kita, apalagi yang sudah berumah tangga, pasti pernah yang alaminya bertengkar. Bertengkar itu karena
ada satu hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Yang suami kepinginnya A, yang istri kepinginnya B gitu ya. Nah, kadang itu ngotot, saling ngotot, dan kemudian itu menimbulkan sebuah pertengkaran. Dan saya rasa itu masih batas kewajaran. Setiap kita yang sudah membangun, baik orang yang sudah menikah maupun orang yang sedang berpacaran, pasti itu terjadi ya. Terjadi yang namanya pertengkaran. Karena apa? Masing-masing masih punya ego gitu, masih punya keinginan masing-masing gitu. Taruh katalah si A, aku kepingin ketika dia punya keinginan mau beli mobil. Wah, aku kepinginnya mobilnya yang model sedan. Oh jangan, kalau model sedan itu muatnya cuma dikit. Pakai yang minibus gitu, atau yang bisa muat banyak. Wah enggak bisa, harusnya gini. Nah ribut ya. Enggak apa-apa, itu beda prinsip. Tapi kalau setiap apapun yang kita lakukan, akhirnya itu menjadi sebuah pertengkaran, ini yang enggak benar. Ya kan? Itu yang enggak boleh. Karena setiap orang itu punya kelemahan. Ya. Setiap orang punya kelemahan dan setiap orang itu punya kekurangan. Nah, kenapa? Karena sebetulnya pertengkaran itu kan tidak pernah menyelesaikan masalah kan. Pertengkaran itu tidak pernah menyelesaikan masalah, bahkan pertengkaran itu ujung-ujungnya membuat orang lain sakit hati. Ya kan? Hanya orang yang merasa dia menang, wah puas. Gitu. Tapi orang yang lain sakit hati. Tapi orang kalau yang suka bertengkar, itu dikatakan firman Tuhan, orang yang tidak berakal budi. Akhir-akhir ini banyak orang yang suka mencari keributan, ya. Bangsa Indonesia khususnya. Banyak sekali orang yang mencari keributan, mencari pertengkaran. Karena apa? Kelompoknya atau partainya atau apalah kelompoknya gitu ya. Diintimidasi. Dia tidak terima gitu. Dia mencari keributan. Orang mungkin tidak bertengkar secara lisan gitu, tapi melalui sosmed. Nah, sekarang kan begitu. Ribut. Kalau saya tuh seringkali lihat di Facebook gitu ya, ribut loh. Hal yang kecil aja diributin. Ya kan? Wah ributnya pakai sosmed. Nah, mari kita sebagai orang-orang percaya, saya ajak bersama-sama, jangan suka bertengkar. Karena orang yang suka bertengkar itu adalah orang yang tidak berakal budi. Tadi seperti Amsal katakan, orang yang tidak berakal budi itu sama dengan orang bebal. Ya. Tapi saya mengistilahkan orang yang tidak berakal budi. Oke, yang kedua. Orang yang tidak berakal budi, siapa sebetulnya? Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Yang kedua, siapa orang yang tidak berakal budi? Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang serong hatinya. Tahu serong? Melenceng, tidak lurus. Ya, jalannya menyimpang. Begitu. Nah, Tuhan itu senang dengan orang yang jalannya lurus. Tuhan tidak senang dengan orang yang jalannya serong. Serong bisa dikatakan mendua, ya kan? Karena tidak lurus. Karena dia ya bisa abu-abu, enggak hitam, enggak putih. Dia di jalan yang abu-abu. Nah, Tuhan enggak suka seperti itu. Oleh sebab itu, mari kita punya kehidupan yang juga yang lurus. Tuhan itu adalah Allah yang pecemburu. Ya, Tuhan itu adalah yang pecemburu sekali. Dan dia enggak senang diduakan. Kalau saat ini kita ada di dalam posisi yang
mungkin kita tidak sedang menyembah berhala. Tapi ketika Tuhan sedang dinomorduakan, Tuhan tidak suka. Apa yang biasanya yang kita nomorduakan? Tuhan seringkali kita nomorduakan secara tidak sadar. Apa yang terjadi ketika kita sudah asik dengan hobi kita? Ya? Hobi itu bisa menjadi manfaat, tapi bisa menjadi menduakan Tuhan. Pekerjaan, ya kan? Itu bisa menduakan Tuhan. Dengan kesibukan pekerja yang luar biasa, kita lupa untuk beribadah, kita lupa untuk menyembah Tuhan. Apalagi yang sebetulnya itu adalah berkat, itu bisa menduakan Tuhan. Tuhan kadang-kadang orang yang tidak punya anak, ketika punya anak diberikan berkat oleh Tuhan, anak bisa menjadi orang pertama. Kita bisa menduakan Tuhan. Seperti itu. Hati-hati. Berkat bisa menjadi sebuah bencana buat kita. Kenapa? Karena kita menduakan Tuhan. Tuhan itu sebetulnya Allah yang pencemburu, saya katakan tadi. Dan dia tidak suka diduakan. Karena ketika kita belajar tentang sejarah bangsa Israel itu adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang menjadi biji mata Allah. Tapi ketika bangsa Israel ini menduakan Tuhan, Tuhan hajar. Contohnya ketika saya katakan tadi, Salomo adalah raja di mana masa keemasan bangsa Israel. Tapi setelah Salomo turun kepada cucunya Daud, yaitu Rehabeam, di sana terjadi kekacauan, ya kan? Kerajaan Israel pecah menjadi 2. 10 suku mengikuti kerajaan utara, ya kan? Dan 2 suku plus suku Lewi itu menjadi kerajaan selatan. Kerajaan utara yaitu menjadi kerajaan Israel, ibu kotanya di Samaria, kemudian kerajaan selatan jadi bangsa Yehuda, kerajaannya ibu kotanya di Yerusalem. Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, dia menduakan Tuhan, dihancurkan. Kerajaan utara yang 10 suku ini dibuat hancur oleh Tuhan sampai tidak tersisa. 10 suku ini hancur, hilang. Ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar, 10 suku itu hilang. Dihancurkan, dilenyapkan oleh Tuhan. Israel itu adalah biji mata Allah. Ketika bangsa ini menyembah berhala, ketika Tuhan diduakan, dia tidak segan-segan menghancurkan biji mata Allah. Ya. Bahkan yang suku Yehuda, ya di kerajaan Yehuda ada 2 termasuk suku Yehuda dan suku Benyamin termasuk suku Lewi, itu juga dihancurkan oleh Tuhan. Dia dibuang ke Babel selama 70 tahun. Untungnya mereka masih sebagian sayang kepada Tuhan, masih menyembah kepada Tuhan. Makanya dia tidak dihancurkan. Tuhan bisa sampai melakukan seperti itu. Jadi kita jangan main-main sama Tuhan. Jangan duakan Tuhan. Karena Tuhan tidak suka dia diduakan, ya. Amin. Ya. Oke, sekarang yang ketiga. Ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Orang yang tidak pernah bersyukur itu adalah orang yang tidak berakal budi. Orang yang tidak tahu terima kasih. Seberapa banyak kita diberikan berkat oleh Tuhan. Tapi realitanya banyak sekali kita masih mengeluh. Tuhan seperti ini, seperti ini.
Firman Tuhan katakan tadi, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sekarang itu banyak orang yang sakit, ya kan? Bukan hanya sekedar fisik, tapi juga sakit dalam kerohanian. Nah, firman Tuhan katakan hati yang gembira. Hati gembira juga berbicara tentang ucapan syukur. Ketika kita bisa bersyukur kepada Tuhan, apa yang kita terima hari ini, itu akan menjadi sebuah berkat bagi kehidupan kita. Itu akan menjadi sebuah kekuatan buat kita. Orang yang punya penghasilan sebulan 5 juta, belum tentu itu cukup untuk 1 bulan. Ya kan? Orang yang punya penghasilan 2 juta, dia bisa bersyukur dan itu bisa cukup bagi keluarganya dalam 1 bulan. Kesalahannya di mana? Kesalahannya ketika kita kurang bersyukur. Jadi mari, ketika Bapak Ibu adalah orang-orang yang berakal budi, orang-orang yang bisa bersyukur. Ya. Saya ulangi, tadi yang pertama, orang yang tidak berakal budi adalah orang yang suka bertengkar. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang serong hatinya. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Ya. Yang keempat, ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak jujur. Dan saat ini terjadi di mana-mana. Karena kejujuran itu sangat susah dicari. Ya. Banyak orang yang sekarang koneksi ya, untuk memperoleh satu kedudukan, memperoleh suatu jabatan, memang perlu koneksi, ya kan? Tapi ternyata koneksi tidak cukup, perlu suap. Dan itu sudah terjadi di waktu zaman perjanjian lama, zamannya Salomo, ya kan? Zamannya Salomo itu sudah ada suap, Bapak Ibu. Bukan di Indonesia loh ya. Waktu zaman Salomo di Israel sana itu sudah ada suap. Berarti itu sudah terjadi sangat lama sekali. Karena firman Tuhan katakan sudah ada suap. Hati-hati. Apalagi saat ini. Saya kadang-kadang berpikir begini. Orang yang sedang mencari pekerjaan aja kan harusnya cari duit ya. Orang mencari pekerjaan itu untuk cari duit. Tapi banyak sekali orang yang mencari pekerjaan harus menyuap, ngeluarin duit. Ya kan? Kalau sudah ngeluarin duit, kira-kira cari duitnya lebih kenceng enggak? Pasti. Dia harus mengembalikan modalnya dulu. Nah ini bahaya. Itulah yang terjadi saat-saat ini. Kenapa orang-orang seringkali menerima suap. Ya. Tapi firman Tuhan katakan, orang yang berakal budi adalah orang yang tidak menerima suap, orang yang jujur. Nah, mari, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat GI Anggen Unda, jadilah kita menjadi orang yang jujur, orang yang bisa dipercaya. Ya. Karena untuk jadi orang yang dipercaya itu tidak gampang, butuh proses memang, ya kan? Tapi biarlah waktu bisa membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang bisa dipercaya, orang yang jujur, ya. Terakhir, ayat yang ke-27 sampai ke-28 di sana dikatakan, orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan
bibirnya. Orang yang dikatakan berakal budi adalah orang yang mampu menjaga perkataannya. Beberapa kali ketika saya kumpul-kumpul sama teman gitu ya, yaitu kembali lagi, mungkin kalau zaman dulu itu perkataan kita tuh lewat mulut kita ya kan. Tapi sekarang kan perkataan kita bisa mewakili lewat HP ya kan, lewat sosmed gitu kan. Nah ini bahaya. Kan sebetulnya tulisan maupun perkataan langsung itu sama aja ya kan. Itu mewakili hati kita gitu kan. Nah seringkali ketika kita tidak bijaksana dalam berkata-kata itu menyakiti hati orang lain. Jadi sebetulnya kayak saya berdiri di sini, saya sedang berhati-hati dengan mulut saya. Ya kan? Bisa jadi saya menyinggung perasaan Bapak, Ibu yang sekarang mendengarkan perkataan saya. Oleh sebab itu, saya maupun Bapak Ibu yang saat ini hadir di tempat ini, berhati-hatilah dalam bertutur kata, dalam menggunakan jempol kita di sosmed, ya kan? Karena itu bisa menyakiti hati orang lain. Saya punya teman barusan kemarin, dia karena ada temennya, itu teman dekat dari SMA gitu ya, kita punya grup WhatsApp gitu ya, semua marketing dari Pantura gitu, ternyata ada yang ngomong gitu, dia langsung sakit hati, keluar dia, keluar dari grup. Kemudian ketika ketemu sama saya, kenapa kamu keluar? Aduh, kayak omongannya rak genah. Padahal itu teman dekatnya dia. Ya, hati-hati. Dipikir temannya dekat ini, biasa ini sama orang ini bercanda. Ternyata kan enggak bisa seperti itu. Kadang orang itu bercanda pas melihat mood seseorang ya kan. Wah ketika bertemu bercanda enggak apa-apa, tapi pas enggak pernah ketemu kita kan enggak ngerti orang itu sedang kondisi hatinya baik atau tidak ya kan. Ketika hati dan kondisinya tidak baik, dia dikatain seperti ini, guanya kurang baik, dia bisa tersinggung. Ya kan? Makanya hati-hati dalam menggunakan sosmed, kembali lagi saya katakan, dalam bertutur kata ya. Berbijaklah dalam menggunakan mulut kita, lidah kita. Karena lidah ini bisa menjadi berkat. Apa yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi berkat, tapi juga menjadi kutuk bagi yang mendengar maupun bagi kita. Ya toh? Berkat dari mulut kita itu bisa jadi berkat buat orang lain, buat kita. Tapi bisa jadi kutuk bagi orang lain juga bagi kita. Ya. Berhati-hatilah dalam bertutur kata. Kuasai lidahmu. Itulah yang disampaikan oleh penulis Amsal, Raja Salomo, dan pesan buat hari ini. Ya. Yang pertama tadi, orang yang tidak berakal budi adalah orang yang suka bertengkar. Ya. Orang yang tidak berakal budi adalah seorang yang serong hatinya. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang dia punyai. Orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak jujur. Kemudian orang yang tidak berakal budi adalah orang yang tidak bisa menjaga perkataannya. Biarlah kebenaran firman ini menjadi kekuatan buat kita, menjadi peringatan buat kita untuk kita boleh menjaga mulut kita. Puji Tuhan, karena saya juga tidak mau perkataan saya nanti jadi kutuk, saya akan cukupi sampai di sini. Oke, kita akan datang kepada Tuhan, kita bawa hati kita kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Tuhan, apa yang telah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi kekuatan buat kami, untuk kami boleh menjadikan hidup ini berkat bagi banyak orang. Menjadikan hidup ini menjadi saluran kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh ditinggikan.
Kami rindu ya Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang mempunyai karakter, mempunyai orang yang berakal budi. Kami rindu ya Tuhan, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini hadir di tempat ini maupun yang saat ini sedang online. Kiranya Tuhan menjadikan setiap jemaat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur karena telah mendengar bagaimana nasihat-nasihat Amsal Sulaiman menjadi pedoman bagi kita. Jangan sampai kita terjatuh yang dikatakan oleh Pak Markus tadi sebagai orang yang bertengkar, orang yang tidak jujur. Ya, ada 5 perkara. Jadi ini menjadi peringatan akan kita semua. Kita akan melihat bagaimana saudara-saudara yang berulang tahun, yaitu Pak Sunaryo Prasetyo, ada di sini. Pak Edi Wijaya, nggak ada ya. Pak Lili Sugiarto, ada. Pak Witono, mungkin nanti yang bagian yang kedua ya, Ibu Kurniasih ya. Adapun acara ibadah kita silakan dibaca di dalam Mata Gereja. Saya tidak hafal, tapi saudara membaca di Mata Gereja sehingga kegiatan-kegiatan kita bisa terlaksana. Ya, mari kita berdoa bersama-sama untuk mendukung apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Karena kami telah mendengar firman Tuhan untuk menuntun jalan hidup kami, supaya jangan ada lagi orang-orang yang berbuat seperti tadi. Ada 5 perkara yang disinggung oleh Pak Markus. Bagaimana firman-Mu, jadilah kami sebagai orang-orang yang berhikmat, berakal budi dan jujur, dan tidak bertengkar. Semuanya itu menjadi kerinduan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Biar ini firman akan menjadi pedoman bagi kehidupan kami, sehingga kami bisa berjalan dalam kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk pelayan-pelayan, song leader, singer, pemain musik, akses kolektan, semua bagian yang sudah dilayani oleh jemaat Tuhan. Biar kiranya Engkau sendiri akan taruhkan kepada mereka berkat yang melimpah, sehingga yang melayani ini akan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk yang orang ulang tahun, Pak Sunaryo Prasetyo, Pak Edi Wijaya, Bapak Lili Sugiarto, Bapak Witono, dan Ibu Kurniasih. Berkatilah mereka, karena mereka sudah menginjak pada tahun yang berikutnya, dan Tuhan sudah tambahkan dia umur panjang ini. Semua adalah berkat Tuhan. Pimpinlah mereka agar mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka. Oleh karena itu kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan atas mereka senantiasa Engkau limpahkan. Berkati anak-anak yang mereka miliki adalah merupakan satu kerinduan daripada mereka. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan kepada mereka. Kami bersyukur karena kegiatan gereja boleh berjalan. Biar kiranya
kegiatan wanita, kegiatan persekutuan doa dan sebagainya yang akan terjadi, biarlah kiranya Engkau sendiri akan tuntun langkah mereka sehingga segala sesuatu bisa dilakukan oleh jemaat dan hati Tuhan disenangkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lindungilah bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan senantiasa Tuhan lindungi dan Tuhan jaga dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan persembahan. Ya. Ada yang bertugas? Udah ya. Ya, kita dengar. Mari kita akan pulang bersama-sama. Kita akan berdiri bersama-sama dan mereka akan mendapatkannya. Bapa, kami bersyukur karena ibadah ini telah berakhir dengan pimpinan dan kasih daripada Tuhan, sehingga kami boleh melaksanakannya dengan baik. Sebentar lagi kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang bersama-sama. Tuhan senantiasa melimpahkan berkat kasih karunia-Mu, sehingga dalam perjalanan kami, sehingga kami sampai di rumah dengan selamat, dan kami dapat melanjutkan kegiatan-kegiatan kami. Oleh karena itu, biarlah kiranya tangan Tuhan yang terkedang atas kami, Tuhan akan melimpahkan segala karunia. Biarlah pekerjaan dan tanggung jawab mereka, Tuhan senantiasa limpahkan kasih karunia-Mu. Kami yakin dan percaya orang yang beriman itu adalah orang yang berharap punya Tuhan yang hidup. Oleh karena itu, segala sesuatu yang mereka butuhkan, Tuhan senantiasa penuhi kepada mereka sekalian, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Sekarang saudaraku sekalian, kita akan pulang bersama-sama. Angkatlah hatimu dan pandanglah Tuhan. Tengadahkanlah tanganmu ke atas dan terimalah berkat Tuhan ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya yang kudus kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab